Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk pada malam ini ya sudah berakhir pre-practice ya, yang mana setelah FP1 ada free practice pengganti pre-practice lah ya untuk penentuan Q1 dan Q2 teman-teman sudah berakhir. Jadi besok hari Sabtu adalah FP2, Q1, Q2 dan sprint race teman-teman ya. Oke, untuk di saat pre-practice ini sangat parah sekali ya, banyak sekali yang crash, termasuk Fabio Quartararo crash di situ, Alex Marquez terutamanya Alex Marquez crash di saat menit pertama ya, pertama turun bersama Marc Marquez, dia membuntuti Marc Marquez dan di saat membuntuti ternyata red flag ya, sampai red flag. Red flagnya bukan karena cedera yang dialami oleh Alex Marquez terlalu parah, bukan, tetapi tempat safe yang di tepi pagar tersebut meletup teman-teman, dan jadi di red flag kan, dan membuat Alex Marquez lama dia hampir beberapa 30 lebih menit ya teman-teman, dia baru turun lagi setelah crash ya. Dan untuk itu ada Raul Fernandez juga crash di situ, ada Jack Miller crash di situ, Fabio Quartararo, siapa lagi, pokoknya ramai sekali teman-teman yang crash untuk hari ini ya. Walaupun di sini Alex Marquez terjadi crash bahkan red flag teman-teman ya, namun di sini di akhir cerita free practice tersebut Alex Marquez adalah yang tercepat teman-teman, yang tercepat bahkan di sini best lap all time ya, all time record ya, yang mana dipecahkan oleh new record lagi, all best lap time all record ya, gimana pokoknya begitu, yang mana diambil alih oleh Alex Marquez dengan kecepatan yaitu 1,36,831 detik. Jadi di sini untuk Marc Marquez ya, Marc Marquez bukannya dia nggak bisa menjadi yang tercepat untuk pre-practice ini, tapi di saat tikungan terakhir, bahkan lap terakhir atau pusingan terakhir, dan tepatnya di tikungan terakhir Marc Marquez hampir terjatuh dan Davide Tardozzi terkejut begitu, dan Marc Marquez berakhir di P4 ya. Marc Marquez berakhir di P4. Betul. Tunggu dulu, ini dah silap ini. Salah ini ya kan, salah. Ini udah bilang salah. Gak percaya lu. Ya betul. Oke, untuk hasil pre-practice untuk hari ini ya, yang mana ya Alex Marquez tercepat yaitu 1,35991 detik ya. Yang tadi salah tengok teman-teman. Oke, yang kedua ada Francesco Bagnaia, ketiga ada Franco Morbidelli, keempat ada Marc Marquez ya, sebab Bibit bilang tadi crash ya. Yang kelima ada Fabio Quartararo. Ke-6 Fabio Quartararo sama juga ya, lagi panas-panasnya, namun dia crash dan akhirnya dia berakhir di P5 ya. Ke-6 ada Fermin Aldeguer, ke-7 ada Johan Zarco, 8 ada Pedro Acosta di sana, 9 ada Fabio Di Giannantonio, 10 ada Joan Mir. Gila parah Joan Mir di sana ya. Oke, ke-11 ada Brad Binder, ke-12 ada Marquez, 13 ada Jack Miller, 14 ada Maverick Vinales, 15 ada Alex Rin, 16 Raul Fernandez, 17 Aigura, 18 ada ahli mekanik, 19 ada Enea Bastianini, 20 ada Augusto Fernandez, 21 ada Alex Espargaro, 22 Lorenzo Savadori, 23 ada Sabjian Chatra.
Okey, untuk saat ini Mimin tengah pilek teman-teman, sumbat hidungnya, jadi agak keroncong sedikit suaranya ya. Mimin nggak bisa besar-besar suara sebab teman Mimin pun sudah tidur, jadi nggak bisa membuat review yang sangat gila parah gimana gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi kalau kurang kedengaran mohon maaf ya. Jadi itu untuk hasil pada pre-practice ya, pre-practice MotoGP di Jerez ya, yang mana Alex Marquez yang tercepat dan membuatkan new record new all time lap, new apa di sini rekor ya, ada suara juga, new all time lap record. Diambil alih oleh si Alex Marquez ya. Tadi Mimin bilang ada video terdosis sampai terkejut ya, gitu teman-teman. Oke, apa lagi? Yang jelas untuk yang masuk ke Q2 tadi yang seperti mana Mimin sebut tadi teman-teman ya, yaitu Alex Marquez yang pastinya, kedua ada Francesco Bagnaia, ketiga Franco Morbidelli, keempat ada Marc Marquez, kelima Fabio Quartararo, Fermin Aldeguer, Johan Zarco, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio dan Joan Mir. Itu ada mereka akan masuk ke Q2 teman-teman. Jadi besok adalah FP1 teman-teman. Untuk teman-teman, untuk jadwal besok pada hari Sabtu, Mimin lihat dulu ya, yang mana untuk FP2 nya ya, FP2 nya yaitu pada pukul 3:10 ya, pukul 3:10 ya. Gimana dia ya, betul. Untuk FP2 ya pukul 3:10, yaitu berakhir pada pukul 3:40, berarti dalam 30 menit ya. Dan setelah FP2 selesai dan dilanjutkan setelah jeda waktu 10 menit, dilanjutkan dengan Q1 ya. Q1 yaitu dalam 15 menit, 10 menit ya, 15 menit Q1. Setelah itu sudah ada 2 rider yang akan naik ke Q2, dan jeda waktu 10 menit akan langsung dengan Q2 ya. Q2 yaitu pada pukul 4.15 hingga pukul 4.30, yaitu 15 menit juga. Di situ baru kita mengetahui siapa yang pole position, siapa starting gridnya, nanti kita lihat. Dan setelah itu jeda waktu beberapa jam, kurang lebih 3 jam lebih, dan kita akan menikmati sprint race MotoGP Jerez pada pukul 8 malam teman-teman. Pukul 8 malam berarti di Mimin pukul 9 teman-teman. Dan untuk race-nya pada hari Minggu yaitu pada pukul 7. Oke, race-nya pada pukul 7 teman-teman. Oke, Mimin gak sabar lagi untuk melihat aksi Marc Marquez di sprint race ya. Kalau untuk di sini rasanya motor Marc Marquez bermasalah sedikit. Bahkan di saat dia mencoba untuk ngeng motornya nggak bisa gimana gitu ya. Mimin nggak tahu apakah ini sandbagging yang dilakukan oleh Marc Marquez terhadap supaya para pesaingnya tidak takut. Kita belum tahu lagi. Yang jelas sprint race dan race itu yang akan membuktikan mereka teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.